Selanjutnya ada Kang Maman Rukmana sebagai pembina Pinbook. Silakan Kang Maman, 5 menit waktunya. Ya, masukannya tadi sekilas dari Mbak Eli saya sepakat ya. Kontribusi Pinbook dari dulu lembaga keuangan mikro syariah menurut saya itu harus tetap dipertahankan karena sering hiruk pikuk di luar sana di era digitalisasi ini, semua orang ngomong BUMDes, semua orang bicara digitalisasi dan sebagainya. Menurut saya, bukan saya, yang saya tangkap semuanya bicara di masalah marketplace lah segala macam. Di dalam bahasa kita di dunia Pinbook biasanya disebut sektorial gitu. Ya, saya pikir itu sudah cukup hiruk pikuk. Nah, yang justru yang masih sangat sayup-sayup terdengar kontribusi di bidang lembaga keuangannya. Saya masih tetap percaya bahwa ekosistem ekonomi itu, termasuk ekosistem ekonomi digital itu tetap ada 2 pilar utama, sektor real sama sektor keuangan, finansial sektor sama real sektor. Nah, sudah terlalu banyak orang ribut bicara di real sektor. Nah, justru kompetensi kita dari dulu adalah di financial sektor. Nah, ini yang harus tetap kita jaga, kita kuatkan terus gitu. Nah, tapi perubahan dari sebelumnya adalah bagaimana kita juga membangun ekosistem yang melibatkan real sektornya. Bukan berarti selalu saya katakan jangan sampai lembaga keuangan itu masuk di sektor real, tapi sektor keuangan tidak akan kuat kalau tidak ada sektor dibangun juga kita sektor realnya gitu. Sebaliknya juga begitu, sektor real ini nggak imbang kalau sektor keuangannya kalau sektor realnya adalah sektor mikro UMKM, ya lembaga keuangan juga harus lembaga keuangan mikro. Nah, bagi saya seperti itu aja mungkin. Terima kasih Kang Maman. Ya. Baik, terima kasih Kang Maman masukannya. Luar biasa ini penekanan kepada kita tentang ekosistem ya yang melibatkan sektor real. Selanjutnya Mas Dwi Jogja. Assalamualaikum. Hadir. Mas Dwi, bisa dengar saya? Siap. Alhamdulillah. Fadal Mas Dwi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Vence, Pak Aslihan, dan juga Bapak-Bapak senior ini, Pak Sar, Pak Said Mulyono, dan juga semuanya yang hadir. Alhamdulillah kawan-kawan semua, bersyukur sekali kita pagi ini bisa menjelang siang ini silaturahim dan satu catatan refleksi gitu ya. Saya kira ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Vence, Mas Aslihan, juga Pak Syaifuddin, kemudian juga kawan-kawan yang lain. Jadi saya kira satu hal yang harus kita menjadi sebuah kebanggaan ya, dan penting juga untuk kita kapitalisasi sebuah kebanggaan ini. BMT adalah keuangan mikro syariah satu-satunya yang genuine di Indonesia dan bahkan di level internasional. Dan ini kelihatannya kita belum pernah mengangkat secara khusus BMT ini supaya bisa menjadi sebuah khasanah di dunia internasional. Kan selalu kalau kita mencari literatur microfinance Indonesia itu yang muncul adalah BRI gitu, tetapi tidak muncul misalkan BMT dan seterusnya. Saya kira ini penting untuk ke depan kita penggiat Pinbook adalah bagaimana menjadikan BMT ini menjadi sesuatu kekayaan intelektual khas Indonesia untuk pengembangan syariah di level mikro. Dua, saya kira pandemi COVID ini memaksa dan juga memberikan sebuah satu kondisi yang tentu tidak nyaman bagi semua pihak, tetapi
sisi yang lain juga banyak hal yang baru yang kemudian ini bisa menjadi sebuah opportunity. Pinbook sudah sangat berkhidmat di pelembagaannya, yaitu keuangan mikro syariah, tetapi mungkin pandemi COVID ini sebenarnya ada satu momentum baru juga, adalah bagaimana kalau kemudian Pinbook bisa juga mulai fokus berkhidmat bukan dari aspek pelembagaan lembaga keuangannya, tetapi bagaimana pelembagaan di pelaku-pelaku usaha mikro yang notabene hari ini jumlahnya adalah paling besar di Indonesia. Dan ini menjadi satu kekuatan yang saya kira menjadi penting ya, untuk menjadi kekuatan baru. Ya kalau sebagai sebuah etape mungkin ini adalah Pinbook generasi selanjutnya, atau mungkin kalau generasi pertama Pak almarhum ayahanda kita Pak Amin Najis, ini menjadi generasi kedua untuk Pinbook menata dalam konteks lebih besar. Kemudian kalau kita lihat juga tadi sampaikan Kang Maman bagaimana transformasi digital. Saya baca beberapa tulisan cukup menarik. Hari ini terjadi loncatan transformasi digital sampai dengan 6 tahun percepatannya. Jadi artinya digitalisasi sekarang sudah sangat luar biasa. Bahkan pedagang-pedagang kecil itu sudah menggunakan teknologi digital berbasis platform masing-masing ya. Jadi istilah COD itu menjadi sebuah istilah yang dipakai oleh pedagang sayur, pedagang angkringan dan lain-lain gitu. Yang itu sebenarnya yang sebenarnya adalah istilah-istilah yang sangat lekat dengan marketplace yang sudah basisnya unicorn gitu. Nah, saya kira ini penting juga adalah bagaimana kemudian Pinbook kita bersama ini adalah memperkuat basis-basis komunitas UMKM. Saya kira tadi sudah disebut di awal tadi, dengan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu financial sector, tapi juga penting juga adalah di real sektornya atau UMKM-nya. Kalau itu kemudian disatukan, saya kira insya Allah ini tugas mulia sekali bagi kita semua, penggiat Pinbook, penggiat ekonomi syariah, kita bisa menyatukan real sektor dan financial sektor. Karena kalau kita membaca banyak tulisan, selalu berjarak antara finansial dan real sektor ini. Yang terjadi kemudian ekonomi tidak menjadi cukup kuat karena kemudian keuangannya jalan sendiri, realnya juga berjalan sendiri. Saya kira ini peran Pinbook penting untuk bagaimana kemudian mikro sektor ini kita bisa perkuat dengan dua hal ini sekaligus, yaitu membangun BMT komunitas plus juga UMKM komunitas. Nah, mungkin juga nanti bisa dikembangkan juga dengan pendekatan pasar komunitas. Baik, saya kira itu. Terima kasih sebagai urun rembuk kecil saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik tekan Mas Dwi, kekayaan intelektual itu di Indonesia adalah BMT yang harus bisa berkiprah di dunia internasional.